Taruhan nih gue dapet duit dari abang gue bisa ngalihin abang gue. Terus after itu tuh rasanya kayak aku mau gambar lagi di sini. Iya. Itu kapan? Itu nggak lama setelah kejadian ini. Aku ngerasa aku puas sama gambarku karena gambarku bagus. Jadi perlahan aku coba kayak aku mau jiplak gambar dulu nih dari internet. Iya. Aku lagi di tahap sedih dan aku tuh kayak ibaratkan aku nggak bersyukur karena yang di belakang aku masih ada kok orang-orang yang nyemangatin aku dan terutama masih ada Tuhan aku yang mau ngangkat aku. Mari berkarya bersama Ruang Tebar Pesona. Halo friend, selamat datang di episode pertama dari Ruang Tebar Pesona. Kali ini kita live langsung nih di salah satu sekolah yang keren di daerah Jakarta Barat apa Selatan sini? Selatan. Selatan ya. Selatan di SMK Muhammadiyah 9. Terus juga hari ini juga ada pameran dari teman-teman langkah kecil. Ini gue pakai bajunya. Keren asik. Walau ya langkah kecil sama SMK Muhammadiyah 9. Pokoknya keren. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama salah satu alumni juga di SMK Muhammadiyah 9 juga. Oke. Baru apa 2000 Baru lulus tahun ini. tahun ini. Oke. Kita akan coba kenalan nih sama di samping kita Nabila. Tepuk tangan dong. Gimana, Halo Nabila? semuanya, saya Nabila dari lulusan alumni waktu itu SMK Muhammadiyah 9 Angkatan 2024 baru dong. baru Jurusan multimedia. multimedia. Keren. Nabila. Jadi kita ngomongin seni sekarang hari ini ya. Berarti ada nggak kira-kira karya Nabila di sini? Ada Yang mana? ini sama ini. Keren. Kita akan membahas karya-karya dari Nabila. Panggilannya siapa sih? Bila Bila. Panggilannya Bila guys. Ntar ada Instagram di sini. Ntar kasih tahu Instagramnya. Oke. Sama nanti lah kita ada sesuatu yang mau kita cerita teman-teman semuanya. Oke. Pertanyaan pertama. Saya lihat handphone dulu ya. Pertanyaan pertama deg-degan. adalah Nabila. Pertama kali tahu kalau bisa melukis itu sejak kapan? Jujur kalau ditanya pertama kali tahu itu spontan. Boleh cerita sedikit gak? Boleh banget. Jadi gini, awalnya tuh aku tahu seni itu dari abang. Abang tuh kan nggak suka gambar, cuman dia iseng-iseng aja kan. Betul. Nah terus dia gambar. Ada satu gambaran dia yang aku katain. Aku bilang kayak Katain tuh berarti ledekin. aku ledekin. Yes. Aku bilang gambarnya jelek banget. Aku gituin kan. Oke. Terus singkat cerita abangku nih marah kan kayak Nggak suka. nggak suka. Kok bisa sih gambar gue dikata jelek gitu kan? Emang lu bisa gambar gitu? Kalau misalkan bisa, coba lu gambar. Nanti kita adu siapa yang menurut orang-orang tuh gambarnya paling bagus. Oke. Nah, jadi singkat cerita banyak orang yang milih gambarku. Oke. Nah, di situ aku jadi kayak taruhan gitu sama abangku. Jadi kayak dikasih duit nih sama dia. Kalau gambar lebih bagus, gue kasih lu duit nih. Iya. Nah, dari situ aku kayak, ih kok tiba-tiba gue bisa gambar nih. Terus aku ada kepuasan sendiri. Oke. Karena hasilnya tuh bagus kan. Dan orang-orang yang milih juga milih gambarku. Jadi ada kepuasan tersendiri. Berarti sebelumnya emang nggak suka gambar, nggak pernah gambar gitu. Nggak. Sebelum terjadi momen itu Nggak. gitu, sama sekali. Enggak sama sekali enggak. Itu sebelum masuk SMK. Kelas 10-an. Kelas 10 tuh kelas berapa sih? Kelas 1 SMK. SMK. Nah, tapi kan tadi kan katanya Bila itu masuk SMK Muhammadiyah 9 jurusan multimedia kan. Iya. Berarti kan artinya kayak meneruskan ketika aku bisa gambar nih atau masuk multimedia lah mungkin nanti bisa dikenalin gitu. Atau emang ya udah. Karena kan abang lu salah satunya alumni juga kan di sini kan. Atau emang kayak karena abang lu di sini terus di multimedia ya ikut aja atau gimana?
Aku multimedia, pertama aku pengen kayak abang juga. Terus aku juga pengen kan kayak aku mau memperdalam ilmu-ilmu multimedia apa aja sih, aku pengen cari tahu. Terus yang kedua aku lebih suka kayak terjun langsung di lapangan. Yang aku tahu multimedia kan kayak sering bikin ini itu gitu kan. Nah kayak gitu. Berarti alasannya itu, belum ke alasan gambar? Belum. Gambar aku cuman kayak ya udah ngalir aja. Aku juga nggak tahu tiba-tiba bisa. Berarti udah berapa lama menggeluti dunia gambar, menggeluti dunia melukis itu? Dari kelas 10 tuh. Berarti baru ya? Berarti bukan cita-cita yang kayak gue dari kecil, cita-cita gue mau jadi seniman, gue mau dari kecil gambar. Tapi emang bener, berarti baru banget ya? Baru. Dan pertama kali gambarku jadi, aku kepikiran kayak, ih enak juga gitu gambar kan. Karena gambar juga, dengan gambar perasaan aku jadi tenang gitu. Oh, jadi meluapkan semua rasanya melalui goresan-goresan kertas. Iya. Keren. Oh, baru banget. Terus apa? Pertama kali abis itu oke, udah selesai itu gambar itu selesai. Abis itu ingin memulainya lagi, maksudnya itu karena apa ya, dalam tanda kutip taruhan nih gue dapet duit dari abang gue bisa ngalir abang gue. Terus after itu tuh rasanya kayak aku mau gambar lagi deh. Iya. Itu kapan? Itu nggak lama setelah kejadian ini. Aku ngerasa aku puas sama gambarku karena gambarku bagus. Jadi perlahan aku coba kayak aku mau jiplak gambar dulu nih dari internet. Iya. Kayak gitu. Aku kayak coba nge-draw lagi, aku coba gambar ulang lagi. Kayak gitu. Sketch aja gitu ya kan? Kita Iya. kayak cari gambar di internet terus kayak coba untuk mengikuti gambar tersebut kan. Oke. Terus ngomongin gambar, berarti punya karakter tersendiri ya dalam gambar Dila tersendiri? Lebih ke ciri kali ya. Iya, ciri khas dari gambar Dila itu apa? Aduh, apa ya? Kita apa ya? Kiblat sih, bahaya banget. Ya ngeliatnya ke siapa, dan salah satu seniman yang dicontohkan atau karena ya udah perasaan gue dalam bidang ini terus punya pengen gambar ini dijadiin ini gitu. Kalau aku tuh lebih suka ngomongin seni, aku lebih suka jenis seni abstrak. Terus aku kalau ngomongin seniman, jujur aku nggak, karena aku nggak apa ya, maksudnya nggak mendalami karya seni banget, tapi aku suka, tapi nggak mendalami banget. Aku banyak seniman-seniman yang aku contohkan, cuman gak hafal sih, belum. Mungkin karena emang baru nggak sih? Iya. Kayak orang punya cita-cita pemain bola dari kecil, berarti kan dia punya mimpi dari siapa gitu. Kalau baru kayak memilihnya agak lumayan ribet kali ya. Terus aku juga ngelukis ini juga ya spontan aja gitu loh, dari perasaan aku sendiri. Jadi aku kadang masih suka bingung, dan aku juga kan ngelukis kayak gini nggak terus-terusan kan. Aku kalau aku ada yang aku rasa baru aku tumpahin ke karya seni. Oke, berarti sekarang ini lukisan ini semua atas dasar keresahan. Maksudnya kayak apakah udah mengeksplor kayak ya udah gue pengen sedikit gambar aja gitu. Berarti karakter yang ada sekarang semua atas dasar keresahan. Bisa. Karena yang gue lihat dari Instagram Instagram lu itu kayaknya karakternya tuh manusia sayang ya kan, terus ada mata doang, terus kayak ada yang nangis gitu, rata-rata pasti wanita ya kan, pasti wanita. Berarti itu mempresentasikan diri lu sendiri dalam gambar tersebut. Iya. Dan rasa yang lu rasakan saat itu. Jadi apa yang aku rasain saat itu, kalau aku emang benar-benar nggak ada tempat buat cerita, aku tumpahin di situ. Wow, keren. Teman ya rasanya sih, tapi harusnya jauh lebih seru dan emosional nggak sih, kayak ketika lu gambar, kayak menumpahkan kayak rasa emosional lebih dapat nggak? Iya, karena kan menurut aku karya seni itu abadi ya. Benar jadi, banget. Walaupun aku tuh mau gimana caranya orang-orang yang lihat karya seniku nyampe rasanya ke orang yang ngelihat, bukan hanya sekedar gambar. Oke. Berarti sekarang tadi kan kita ngomongin itu kan keresahan dulu. Berarti secara nggak lu tapi lu juga punya visi misi gambar lu itu bisa mewakilkan perasaan orang lain juga. Iya. Makanya udah aku sampai ke tahap itu kah? Atau masih tetap otoriter dan egoisme kayak ya udah gue mau gambar perasaan gue gitu. Udah di tahap itu, ini contohnya. Ini. Ya.
coba ini mempresentasikan apa? Karena ini gue dikasih tahu sama guru lu, itu teman gue asik, Pak Ramdhani, nanti muncul mukanya nih di sini. Nah, dia suka banget sama gambar ini karena kata dia tuh di sayapnya itu ada jahitan, jahitan benang atau kawat, dan ada jarumnya juga. Nah ini apa nih coba? Jadi bisa nggak lu mempresentasikan ini tuh kayak aku ngasih karya seni itu jiwa yang hebat. Oke. Karena gini, ini kan kelihatan kan kayak seorang perempuan. Betul. Kayak aku ini tuh sebenarnya aku. Oke. Aku menaruh diriku sendiri di karya seni. Karena mungkin yang mereka lihat aku orangnya kayak ceria-ceria, fine-fine aja kan. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka nggak tahu kalau aku tuh lagi di tahap jatuh. Aku lagi di tahap sedih. Dan aku tuh kayak ibaratkan aku nggak bersyukur karena yang di belakang aku masih ada kok orang-orang yang nyemangatin aku. Dan terutama masih ada Tuhan aku yang mau ngangkat aku. Kayak gitu. Berat ya? Berarti Dan ini benang dijahit ini ibaratkan mereka-mereka yang ngedukung aku di belakang gitu loh, kayak aku bisa lagi gitu. Aku bisa yang bangkit lagi. menambal ketika lu lemah, benang yang dijahit itu kan maksudnya. Iya. Tangan ini ada Tuhan yang Iya. support lu. Tangan ini tuh Tuhan ceritanya. Anjir. Kayak gitu. Kok berat ya? Makanya aku gambar atau ngelukis tuh kenapa lu bisa akhirnya kayak apa? gimana ya? Mempresentasikan gimana caranya, ini pikiran yang sangat di luar Nurul sih sebenarnya. Ya nggak sih kayak Iya. tangan ini akan menjadi sebuah arti sebagai Tuhan untuk penolong lu gitu. Maksudnya kan kayak orang gimana cara lu bisa berpikir dan mempresentasikan kayak iya kayak ini orang kayak gambar Tuhan gimana ya kan, nggak mungkin orang gambar Tuhan ya kan. Cuma kan dalam dunia seni pasti ada cara-cara lain untuk menimbulkan pertolongan Tuhan. Dan gimana cara lu berpikir kayak gitu? Menurut aku Tuhan kan baik ya. Terus Betul. ada juga yang bilang Tuhan tuh di mana-mana. Betul. Makanya aku ngasih jari-jari ini. Ibaratkan ini simbol Tuhan loh. Tuhan tuh nggak cuma satu sisi. Tuhan tuh banyak di mana-mana. Terus udah gitu aku nambah ini apa dijahit. Ibaratkan teman-temanku yang masih peduli sama aku, yang masih mau ada sama aku, yang support sistem iya, ya, walaupun system ya. mereka di luar sana nganggap aku kayak biasa aja, aku masih Nabila yang biasa, aku bukan Nabila yang sedih gimana. Karena mereka ngelihat aku dari covernya kan belum tentu aku sama yang mereka lihat. Kayak gitu. Oke, ini keren sih menurut gue. Terus ini adalah darah-darah. Udah. Perjuangan. Yo. Kasih perjuangan. Kalau ini? Aku boleh ambil nggak? Boleh. Kalau ini aku lagi galau tau. Oh iya. Iya, ini aku lagi galau. Soal kasmara. Iya bener. Jadi tuh waktu itu aku lagi galau banget kan. Aku udah berbulan-bulan galau sama satu orang ini. Iya, oke. Terus aku mau cerita sama temenku, tapi aku mikir kalau aku cerita sama temenku, endingnya cuma dikasih nasihat dan kadang nggak masuk di aku kan. Iya. Terus aku kayak ya udah aku tumpahin ke sini karena aku pikir selang berpuluh-puluhan tahun nanti ini akan jadi abadi gitu loh. Dan orang yang aku lukis di sini tuh bakal jadi ya udah lu bakal stuck di karya gue gitu. Terus gimana sih cara lu untuk mencoba ketika lu gambar dengan keresahan lu dan lu meyakinin untuk berpikir seperti itu, main gambar kayak gitu? Aku ini jujur nih ngalir. Aku nggak mikirin konsepnya sama sekali. Jadi udah tangan lu berjalan. Iya. Dan ini ngambang aja. Kesurupan ya? Jadi kayak orang kesurupan gitu. Kayak iya, ini karena... kayak apa? Yang film yang gambar-gambar setan ada kali orang apa? Ini tau gak sih yang matanya tutup terus digambar, ada tau gak gitu-gitu? Oh iya? Itu, iya ada tuh yang kayak Mr. Tukul jalan-jalan, nanti itu ada gambar setan mata tutup. Maksudnya, ya emang udah merasakan seresah itu, terus kayak ya udah gue pengen gambar kan. Ini satunya. Karena nih aku bingung banget, aku mau aku lanjutin atau enggak. Karena kan galau setiap hari juga nggak enak kan? Betul. Terus nih aku kayak, aku tuh bingung, aku mau keluar dari zona nyaman itu atau aku masih ngambang di situ terus. Karena aku mikir pakai logika kalau misalkan aku ngambang, aku mau ngapain hidup di dunia kan? Oke. Jadi mau nggak mau aku harus keluar dari zona nyaman ini. Kenapa ini aku ada tanda merah? Aku nggak beraniin diri buat keluar dari situasi ini. Oke, berarti
tanda merah itu adalah zona-zona yang harusnya lu hindari. Enggak. Tanda merah ini tuh sebenarnya mengekspresikan diri aku buat keluar, buat berani. Oke, oh. Dari tanda hitam ini semua. Oh, Gitu. wow. Gua malah nggak melihat warna hitamnya, lo gede banget ya. Cuman tuh kayak ya warna hitamnya sebagai abstraknya. Ya ini kan aku bikin lingkar Jadi kan. semuanya bener-bener berarti. Maksudnya bukan Iya. sekedar gue bilang ya warna hitam aja abstrak. Ternyata hitam ini adalah sebuah lingkaran hitam yang ingin lo keluarin, ya kan? Yang ingin lo keluarin dari sana. Iya. Keren. Tepuk tangan dong. Boleh tukar lagi nggak apa-apa? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan, kalau kita taruh di bawah aja nggak sih? Sip. Nah, ngomong-ngomong lagi, kita coba ke keluarga. Bila seorang perempuan, ya secara nggak langsung kayaknya rata-rata orang tua pengennya anak perempuannya menjadi seorang RD, pegawai negeri sipil. Terus dengan Nabila yang sekarang orang tua support ya kayak lu bisa gambar kayak gitu-gitu. Dukung-dukung aja. Support aja. Tapi kadang mama flat aja, kadang kayak kadang cuek, kadang mama juga nanya kan, emang apa untungnya sih? Gitu. Nah iya kayak gitu-gitu. Padahal aku nggak nyari keuntungan di sini, aku nyari ketenangan di karya. Oke. Berarti saat ini mencari ketenangan dari sebuah gambar. Iya. Oke. Tapi ada nggak sih kayak keinginan atau kayak ya udah pengen di sini ini gitu kayak kita gambar nanti akan menghasilkan sebuah ya kita ngomong uang lah, pengen Ada. ke arah ke sana gitu kayak gambar gue tuh pengen gue karyain terus juga orang bisa menikmati, orang bisa beli karya gue. Ada nggak kepengenan ke sana? Ada. Kayak ini salah satunya. Aku kan waktu itu dikasih tahu kan kalau ada pameran di sekolah. Aku coba kayak beraniin diri nih buat ikutan walaupun cuman di sekolah kan. Berarti itu pemahaman pertama ya? Iya. Pas yang kemarin? Iya. Terus aku kayak, ayo Bil lu harus coba gitu. Akhirnya aku coba dan kemarin banyak banget yang ngeliat karya seni aku kayak seneng. Gimana rasanya? Aku seneng banget. Pertama kali pameran terus karya lu dilihat orang banyak. Aku seneng, walaupun itu lingkupannya baru. Internal lah kita. Iya. Internal lah. Aku seneng banget. Dan aku kayak mikir, oh gini rasanya jadi seniman yang bener-bener Oh gitu. Wah itu sebenarnya jiwa-jiwa kayak gitu harus ada tahu dalam diri kita, kayak kita pede gitu. Oh kita keren juga gue ya kalau gue jadi seniman ya kayak gitu kita harus ada tahu. Kadang aku juga iri kan kalau ke museum tuh banyak banget seniman yang bahkan di kanvasnya cuman coretan dikit pun itu udah dihargain puluhan juta. Iya kan? Dan itu Berarti lu juga sering main ke galeri-galeri gitu? nggak sering. Iya kita ya sering ya. Kadang-kadang. Kalau sering tuh setiap hari ya. Pernah. Tapi nggak sering banget. Jarang. Tapi pernah kan? Gimana? Lu punya mimpi nggak kayak karya lu kalau di sini gimana? Punya banget. Aku punya banget mimpi di situ. Aku kayak kalaupun aku jadi seniman kayak mereka, karya aku cuman coretan kecil yang itu setitik doang aja bisa dijual gitu kan. Aku kayak aku pengen banget gitu. Bahkan aku pengen yang nonton pun bukan cuman ngelihat hasil karyanya tapi ngerasain apa yang aku rasain. Walaupun bukan komunikasi langsung ya. Jatuhnya ke karya. Tapi pernah merasa bosen gitu? Pernah. Kayak atau merasa kayak putus asa gitu kayak gue nggak di sini deh, kayaknya gue ngapain deh gini-gini ya. Putus asa enggak, cuman kadang kalau mau gambar itu kan gambar atau lukis itu kan harus ada niat ya. Pertama niat, kedua mood sih, kalau nggak mood itu yang bakal jadi males. Dan ketiga aku kalau mau gambar apapun itu aku utamain perasaan aku. Kalau perasaan aku lagi fine aja aku ya udah biasa aja gitu. Tapi bisa nggak kalau kayak kita kan ngomongin perasaan gitu, kira-kira kalau misalnya sekarang ini kayak misalnya ada temen lu kayak gue pengen digambarin sama gue punya rasa ya kayak gitu, pengen kayak gue punya yang bisa gue lihat gitu gambar jati diri gue dalam bentuk gambar, bisa nggak lu mempresentasikan itu? Enggak, karena aku real, aku diri aku sendiri. Aku nggak bisa orang lain. Tapi mau nggak ke arah kayak gue bisa ya ke arah kayak gue bisa gambar sesuai pesanan? Kira-kira mau ada ke arah situ nggak? Mau sih, tapi belajar dulu. Tapi jurusan lo apa sih? Kan lo udah lulus nih dari Muhammadiyah 2024 ya. Lanjut kuliah kan? Lanjut kuliah.
Jurusannya? Ilmu komunikasi. Kenapa ilmu komunikasi? Nggak ya? Di? UHAMKA. Dua Hamka. Mirip kalau ilmu komunikasi. Hamka tuh Muhammadiyah gitu ya? Kan nggak bisa Gak apa-apa, Muhammadiyah. tanya aja. Kenapa? Iya, kenapa? Kenapa memilih UHAMKA? Kenapa memilih ilmu komunikasi? Karena kan lu udah dari kelas 10 itu 2000 berapa ya? 24, 23, 22. Ya, 22. segituan. 22, 21, 22 lah ya. Anggap. Lu tahu nih lu punya apa sih namanya? Punya kemampuan menggambar. Kenapa lu memutuskan masuk ke ilmu komunikasi? Karena kan ilmu komunikasi tahu gue ya. Karena gue anak ilmu komunikasi juga nih, BTW asik. Ada PR, ada jurnalistik, jurnalistik. Ilmu komunikasi. Broadcast. Advertising, apa? Broadcast. Apa? Broadcasting ada. Broadcasting. Apa? Humas. HI itu komunikasi enggak ya? Di luar ya? Ya pokoknya banyak lah. Cuman kan nggak ada yang mengarah ke dunia lukis dan gambar gitu. Kenapa lu memilih itu? Kenapa nggak memilih itu? Ya, pertama kenapa aku nggak milih DKV? Karena yang aku tahu DKV itu bayarannya tinggi. Apa-apa bayar kan. Aku dari keluarga yang kurang, aku jadi kayak ya udah. Terus yang kedua, aku pengen jadi seniman sebenarnya. Aku mau ke DKV, cuman aku masih ragu-ragu. Aku takut kayak nanti aku lulus dari DKV, aku mau ngapain? Aku tuh tipikal orang yang kalau ragu mending nggak usah. Aku ragu dan udah pesimis duluan berarti ya? Iya. Oke, terus Aku ragu karena terus pertanyaan kedua, kenapa milih ilmu komunikasi? Kan yang aku tahu jalur komunikasi tuh banyak. Betul. Aku mau ngembangin karya aku juga di ilmu komunikasi ini. Oke. Dan nantinya aku insya Allah ini aku mau jadi jurnalis. Amin. Terus nanti tuh gue jurnalis, sumpah benar-benar Oh, iya? gue jurnalis. Gue Esikom ya. Esikom terus jurusan gue jurnalis. Keren kan? Cuman gue penulis dan foto aja. kan gak apa-apa. Terus. Nah terus tuh aku mau ngembangin karya seniku di jurnalis, nanti aku pengen orang-orang tuh tahu tentang seni gitu. Oke. Dan aku tuh mau orang-orang tuh tahu kalau komunikasi tuh nggak cuma di seni, nggak cuma di sini, nggak cuma di sini, tapi banyak. Dan aku juga mau ngangkat orang-orang yang punya perasaan sama kayak aku ke depannya. Gitu. Punya mimpi yang besar ya ternyata. Iya. Maksudnya dari ilmu komunikasi ternyata bisa ada pemikiran ke arah situ juga. Mencoba untuk berbicara dari komunikasi itu kan Iya. gambar. Terus apa ya? Kalau misalnya dulu kan gue tau dari guru lu nih suruh gambar mulu kan. Pernah bosen nggak? Pernah. Terus kayaknya gue gambar buat tugas aja deh, besok nggak usah. Setelah kan lu punya keresahan sendiri, cuman disuruh buat tugas gambar juga. Terus kayak punya kemungkinan kayaknya gue bikin gambar buat tugas aja deh, nggak usah buat. Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Awal-awal aku kayak gitu. Ada setan nih. Dari jatuh ada setannya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, awal-awal aku kayak gitu. Karena waktu itu aku lupa pelajaran siapa ya. Emang sering tuh disuruh gambar-gambar terus kan. Gimana kan pasti kan? Iya, aku Kayak bikin kotak-kotak hitam putih. iya, aku males banget. Aku kayak capek banget gitu kan. Gitu ya? Udah gitu aku kalau gambar kan harus ada mood dulu ya. Harus ya udah kalau aku mau, kalau aku bener-bener mau, kalau enggak aku nggak mau. Oh iya. Iya. Terus. Jadi pas guru suruh gambar-gambar, kalau aku lagi males. Berarti terus tapi lu tetap suka gambar gitu? Suka. Tetap Karena suka kan, gambar? karena kan beda. Disuruh guru sama aku sendiri tuh beda. Oh beda? Beda. Berarti Kalau ya bener sih. kalau disuruh guru tuh kadang suka males. Karena ada pakem tertentunya. Iya. Kayak itu gambar kayak gini. Iya. Sedangkan keresahan lu nggak kayak gitu. Iya. Jadi kayak mood jamut ngerjainnya Iya. agak lama. Walaupun lu tahu caranya untuk mengerjakan cepatnya, cuman karena moodnya nggak. Udah gitu di sini kan konteksnya tugas dari guru ya. Itu makanya Badani nih, parah. Lu diajarin nama dia nggak sih? enggak. Pak Ramdhani? Enggak. Pak Ramdhani di bawah aku.
Yang ngajarinnya? Iya ngajarin. Kamu ngajarin siapa waktu itu? Eh, Linggar? Bu Inggar waktu itu pernah aku diajarin sebentar. Terus? Eh, Lupa dia? Hah? jarang belajar. Oh, Ya, apa sih? jarang belajar. Tapi setelah itu lulus, tapi sempat kepikiran mau masuk BK? Sempat gak kepikiran ya? Sempet, itu yang tadi aku bilang, aku tuh sebelum ke FISIP, aku ngomong sama mamaku, sama abangku kalau aku mau masuk DKV segala macam kan. Cuman karena aku udah tahu diri sama sikon keluarga aku, itu yang buat aku jadi mikir 2 kali lagi. Terus yang kedua, aku bingung kan kalau misalkan di FISIP aku udah planning nih, aku mau jadi jurnalis gitu. Aku mau ngerasain kayak mereka yang ada di sana gitu. Nah, kalau di sini tuh aku bingung, aku bisa kok jadi seniman, tapi aku ragu kan. Aku ragu kalau misalkan karya aku tuh kayak yang lirik dikit gitu loh. Aku ragu sama itu semua. Semoga itu kan proses gak sih? Proses Harusnya sih. Itu kayak ya pertama-tama yang materi kita dikit orang, kayak apa orang sekitar yang kenal, lama-lama. Ya kayak kemarin, akhirnya lu pameran ya kan, akhirnya bisa lihat orang banyak kayak pasti lu proses gue selama gue gambar, akhirnya nyampe ke situ kan. Lagi lu tadi punya cita-cita pengen karya lu ada di galeri besar. Karena sih galeri Nas, apalagi Galnas, Mazda Galeri, Galeri Nasional. iya galeri nasional. Sama ada satu tempat baru, lu kayak harus ke situ sih. Apa nih? Hah? Salihara. Itu bagus banget. Lu harus ke sana. Salihara. Mana? Enggak, itu bener-bener dia tuh tempat bener-bener buat seniman. Itu mural, gambar, terus acting dan sebagainya, memang bener-bener rumah seniman lah. Lu coba lihat. Daerah mana itu? Itu daerah mana ya? Salihara gue lupa. Pasar Minggu. Pasar Minggu ya, Bud? Oke, Bud. Pasar Minggu. Nanti kita kasih tahu contohnya. Selain menggambar di kanvas, menggambar di mana lagi kira-kira? Skit. Sketch, skawat. Tok. Coba tolong dong. Sketch-nya lihat dong. Itu yang buku itu. Baik kalau briefing ikut. Kasih Putra. Ini gambar. Ada nggak gambar pertama lu? Ada. Coba. Yang gambar tarawan itu tuh. Mana gambar tarawan. Rata-rata buka ya? Apa? Rata-rata gambar muka ya? Iya. Ekspresi kan? Mana? Ini di dalam deh tadi deh. Ya aku nggak tahu lagi di mana. Di dalam. Gue gantiin gue pegang. Wah. Tapi itu. Oh iya. Ini dia. Ini gambar hasil taruhan. Hasil taruhan. Oh, itu kamera ini. Itu tuh. Kameranya gitu. Nah, ini hasil gambar dari taruhan. Ini gambar pertama. Gambar pertama. Ini bagus. Tapi lu merasa bagus gak? Bagus. Dengan pertama kali lu gambar, lu ngerasa gambar lu bagus gak? Bagus. Makanya abis gambar ini, aku ketagihan gambar. Siapa pertama kali yang bilang gambar lu bagus selain diri lu? Keluarga. Mama. Kayak, kan lu taruhan nih kita kan. Ayo taruhan kita gambar. Siapa yang lebih bagus? Agak mau bangun kan? Jadi abang tuh sebelum ngunjukin di story, abang bilang, "Mah, bagusan yang mana?" Iya. Sama gambar abang. Terus mama kayak, ini bagus. Ini gambar siapa pucet banget? Ini gambar abang, mau gambar abang pucet banget kata mama gitu. Akhirnya gambar apa yang dipilih? Ini gambar pertama. Iya. Tapi ini tahu, oh ini karena nyontoh kan? Iya. Maksudnya nggak ada arti Nggak tersendiri ada. kan? Yang gambar di sini sebenarnya kayak iseng-iseng aja sih. Ini dari mana nih harusnya? Ini aku iseng-iseng nyontoh Iya. dari internet Ini dari mana semuanya. bukan? Oh bukan. Karena pertama kali aku bisa gambar. Bagus tuh. Kenapa gambar muka semua? Gak tahu. Ya kenapa muka? Bukannya gambar muka itu jauh lebih susah ya? Enggak. Harusnya. Muka itu kan lebih mengekspresi nggak sih? Lebih Tapi mengekspresikan bukannya kita. lebih susah ya? Susah. Makanya Tapi kan mau aku gambar bilang, gunung dan sawah. kan aku bilang harus punya mood dulu kalau mau gambar. Iya tuh gambar kayak
Harus punya mood sama punya perasaan dulu. Gue dulu sering gambar orang, tapi gambar anak pang yang kayak rambutnya gitu-gitu. Tapi jelek sih. Tuh ini mata. Pasti lagi galau nih. Nggak tahu, lupa itu kenapa ya. Bagus kan? Oke. Ini siapa nih? Ini siapa? Nggak tahu, ada di Google. Iya. Iya, Ini hasil semua- gabut. Ini? Yang di sini semuanya hasil gabut rata-rata. Oh, berarti kalau yang hasil keresahan adanya di Canva. Kenapa gitu? Karena Kenapa momennya gitu? beda. Beda, rasanya beda. Rasanya beda. Rasanya beda. Terus kalau di kanvas kan aku berani main warna ya kayak gini. Jadi ada kepuasan tersendiri. Aduh, ini jangan dilihat. Iya nggak boleh itu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau menurut gua. Kayak seni nggak ada pornografinya sih. Ini Nah, ini ada hasil ini nih. gabut-gabutan doang. Pasti ini gambarnya itu dari lagunya Sel Priadi. Gala bunga matahari. Ini aku ikut tren itu loh yang aduh lupa lagi. Teletubbies, matahari Bukan. Teletubbies. Yang lagunya Agnes. Cinta. Bukan. Apa Oh, yang kata dengarlah matahari itu. Oh, bunga matahariku Iya. suara Nah. tangis. Berarti matahari menangis. Apa lagi? Tuh, rata-rata tuh apa? Wah, Muka. muka semua. Karena muka sama mata tuh lebih bisa dilihat. Habis itu ada kenapa mata sama bunga ada alasan tersendiri? Ada. Apa? Karena muka tuh wajah itu mengekspresikan semuanya, termasuk mata. Iya, kayak orang sini Karena- kayak orang kesel sama orang. Tahu nggak ada yang bilang mata tuh nggak bisa bohong, Bener, kayak gitu. bener tuh emang sih. Iya sih, betul. Mata tuh nggak bisa bohong. Keren. Terus selain di sketch ada lagi nggak di mana pernah lu gambar? Selain Ada di buku ini. jaket sih baru kemarin. Kapan? Waktu itu boleh cerita dikit gak? Boleh dong. Jadi waktu itu kan aku bikin yang lagi itu loh yang peringatan darurat segala macam. Oh yang kemarin banget. Iya, tapi sebelumnya itu kan emang udah ada isu-isu Iya. politik kan. Nah aku kayak Nah, anak fisip nih, ngomongin politik. jangan dulu. Nah aku tuh kayak iseng-iseng gitu loh, kayak aku lupa lagi gambar apa waktu itu di Instagram. Terus ada salah satu kakak kelasku dari alumni seni juga, namanya Kak Azmi. Dia bilang kan, mau nggak gambarin jaket gua nih gitu. Gua request, tapi gambarnya ada isu-isu politiknya ya gitu. Oke. Nah dia request nih, dia bilang, Nah itu bisa gambar by request. Lah gimana sih kata tadi nggak bisa. Terus itu juga Apa? takut-takutan. terus Terus udah gitu aku kayak, aku takut sebenarnya, ini kan baju orang ya. Aku takut kalau misalkan gagal gimana. lu ngomong nggak pas kayak ini kalau jelek gimana? Lu ngomong Aku gitu, bilang karena ini pertama kali banget kan aku gambar di baju orang gitu loh. Terus aku bilang nanti kalau nggak sesuai hasil gimana gitu kan. Terus dia bilang ya udah budgetnya berapa? Jangan itu dulu deh, kalau misalkan nanti nggak sesuai ekspektasi lu gimana bang? Aku gituin kan. Terus kata dia udah nggak apa-apa, coba dulu aja. Akhirnya aku gambar, aku bikin sketch dulu kan. Aku bilang nih Muka lagi. enggak. Itu Jadi kan yang gambar wajah kan? gambar wajah. Tahu nggak yang menolak lupa yang Marsina, Wijitukul sama Munir? Tahu banget dong. Nah, jadi gua anak fisip, jurnalis. Nah, jadi itu tuh aku bikin sketsanya kan. Aku bilang kalau si Marsinanya aku taruh sini gimana? Yang dua ini adanya di sini. Pokoknya sampai ada persetujuan udah tuh kan aku bikin singkat cerita. Itu aku masih takut-takutan. Terus udah gitu aku bikin itu dalam keadaan aku lagi galau-galaunya. Iya. Terus aku nunda berminggu-minggu. Akhirnya lebih melanjut gambar ini. Enggak, ini Oh, sebelumnya. Ini udah lama Oh, banget. ini udah lama banget. Nah, yang Galaunya kemarin- sering ya ternyata iya, ya. sering galau mulu. Coba ada gambar nggak? Ini taruh sini. Ada. Boleh lihat dong gambarnya. Putra. Ah ini dia. Ini jaketnya. Ya. Apa gambarnya? Oh ini dia. Menolak lupa. Ini Munir. Marsina, Wijitukul. Wijitukul. Ini apa? Nggak tahu ini dia. Oh ini bukan. Bukan. Nah ini aku kasih apa namanya cipratan merah biar feelnya lebih kerasa lagi. Oh, keren. Ini yang depan. Yang depan ini nggak tahu Kita ini gambar kita dari kasih mana. tanya gini nggak sih? Kan ada gambar juga di depannya. Nah ini yang depan siapa yang gambar?
Ini aku, cuman aku nggak tahu nih di udah, pin kan. karena kayak ya udah iseng-isengan doang. Keren. Karena dia minta tambahan aja. Marsina, Wiji Pukul sama Munir. Lola Kupa. Lunas utang, logo pelunas utang. Ntar ya, ada pengumuman keren. Buat. Apa tolong buat. Makasih Putra. Udah Pak, oke Pak. Tapi ini akhirnya dibayar. Bayar. Gimana? Mendapatkan uang dari sebuah karya Seneng banget. yang dirasa apa? Senang. Pertama kali kah? Pertama kali. Itu first time banget. First time karya lu bisa menghasilkan uang? Iya. Makanya abis dari situ aku bikin Instagram. Instagram apa nama Instagramnya? Boleh tahu? Handbills. Apa? Handbills. Handbills. Hmm. HANDBILS. Iya. Bentar gua kasih tahu. Jadi buat teman-teman yang mau jaketnya digambar, sepatu, Boleh? bisa kan sepatu digambar, celana, biasanya yang gambar-gambar api ini di sini. Bisa. Celana juga aku gambar waktu itu. Oh, Kak iya? Azmi, celananya Kak Azmi. Cuman aku Enggak, nggak dia bawa kayaknya celana. emang demen antara demen gambar sama ada maksud lain. Ya kan? Kayak baju digambar karena digambar sama dia misalnya sepatu, tak gua mah. Ya. Gasin ya. Terus Bills. Oh Bills jadi Bills gara-gara hand Bills. Lu punya nickname tersendiri nggak sih dari karya lu? Kan biasanya kalau graffiti artis itu punya nickname. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Apa belum tahu Belum atau kepikiran. belum kepikiran? Belum tahu juga. Atau Bills atau BILS atau apa BILZ? Waktu itu sempet sih, cuman namanya tuh Bill doang kan. Bill. Cuman kayak kurang Masih gitu. kurang. Masih nyari berarti. Iya. Sama mencari karakter udah pasti kayak gini lah, ujungnya wanita, wajah, ya kan, si karakter lu itu Karena kan. 90% emang dari aku sendiri, bukan orang lain. Oke. Dan aku gambar hasil perasaan aku sendiri. Keren. Berarti tinggal nama nih, Nama. rilis nama. Jadi kalau mau rilis nickname, kita ngobrol lagi ya sih. Ya kan, kenapa akhirnya berpikiran nickname itu, terus sekalian gambar bareng ya nggak? Keren tuh, lucu tuh. Gue juga punya beberapa teman-teman suka gambar. Salah satunya juga banyak alumni dari SMK ini punya komunitas gambar. Namanya Pelaku Seni Total, mungkin udah tahu. Di gambar banyak banget di tembok-tembok di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nanti mungkin kita bisa undang ke sini juga, terus ke gambar seru kan. Karena Terus aku untuk bilang harapan sama ya harapan kedepannya lu mau kayak gimana? harapan aku Dari ke seni ya, depannya. bukan dari jurnalistik dan perkuliahan lu. Dari gambar lu ke depannya mau gimana kak? Gue pengen bikin pameran tunggal. Apa harapannya ke depan? Harapan aku ke depannya, aku mau karya seniku lebih berkembang. Aku Ya. mau orang-orang lain tahu karya seniku, walaupun cuman abstrak dan kadang aku sendiri yang tahu. Aku pengen mereka yang ngelihat karya seniku bisa merasakan sendiri tanpa aku omongin gitu. Terus aku semoga kedepannya aku bisa punya museum sendiri. Dan kalau bisa mungkin satu karya aku ada di museum itu. Pameran kah? Mau pameran tunggal? Pameran tunggal bisa di museum itu semuanya punya karya lu gitu. Mau banget. Cuma itu pasti butuh karya banyak. Iya. Ya, mood lu harus bagus berarti Iya. gambarnya. Karena kan banyak gambarnya. Kepikiran nggak pengen gambar, cuma nggak di kanvas, nggak di kayak apa gitu, kayak di helm atau di bentuk-bentuk yang beda. Pengen banget. Kadang tuh kalau di Instagram suka ngeliat kan kayak gambar di tembok gitu loh. Apa sih itu jatuhnya? Yang gambar-gambar di tembok gitu. Gambar-gambar di tembok apa? Iya, gambar di tembok. Iya. Bukan vandalis. Iya, pokoknya itu lah, kayak pengen banget, cuman kadang aku kayak Nah, maksudnya medianya mau beda gitu. iya. Terus kadang aku mikir kayak, ih gambar segede itu emang gue bisa. Ya bisa lah, kalau itu kenapa nggak bisa? Belum pernah nyoba kan? Belum. Nanti kita mau ada sekarang, kita mau gambar di area-area tembok-tembok sini. Deket. Serius? Mau nggak? Mau. Itu apa lagi harapan dari situ? Punya itu apa lagi kira-kira? Semoga orang-orang yang sedih, yang galau-galau kayak aku
kalau bisa kalau misalkan nggak ada yang dengerin lulu pada yang lagi galau, ya udah tumpahin aja ke karya seni. Karena menurutku karya seni itu abadi. Karya seni itu abadi. Kayak gua. Ini nama gua kan Virus Abadi, ada abadinya. Oh iya. Keren kan? Gimana teman-teman? Ini dong sama pesan buat teman-teman para wanita-wanita yang takut di apa ya, yang takut ya lu mau ngapain sih jadi seniman gitu, ada nggak pesan-pesan kayak kasih semangat buat mereka semua teman-teman, apalagi teman-teman di SMK Muhammadiyah kan siswi-siswi. Gue mempertemukan siswi karena lu cewek dan lu suka gambar, karena menurut gue jarang banget gitu yang benar-benar menggambar. Ada nggak? Menurutku ya nggak usah takut dalam berkarya, karena kan orang-orang ada orang yang peduli, ada orang yang nggak peduli kan. Yes. Dan itu utamain diri lu sendiri aja. Saran aku ya udah nggak usah dengerin orang, selagi lu bisa berkarya aja. Ya. Tuh, dengerin tuh kata kakak lu anjay. Siswa-siswi. Tapi lu masih dekat gak sama mereka? Ada yang kenal nggak? Deket banget, ada adik kelas, ada yang Ada yang sepantaku juga ada. hobi? Nggak ada. Oh ada teman kelas aku, Munifa namanya. Cewek juga? Cewek. Keren. Tapi masih gambar juga? Gambar dia kalau nggak salah sekarang di kafe dia atau apa ya, aku nggak tahu. Maksudnya sih. Masih. menekuni jiwa gambar juga? Masih. Nanti kita ajak ngobrol lagi. Oke. Serius nih gua? Serius? Ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, jadi keren nanti. Kalau mau yang apa namanya mau digambar celana, baju, sepatu, helm bisa nggak helm? Helm jangan gitu ya. Ntar dulu baju celana masih bisa dia, sepatu bisa ya? Bisa. Kanvas. Kanvas. Kalau helm agak licin soalnya. Ya. Bisa hubungi ke Instagram. apa namanya? Handbills. Handbills. Nah, BTW, sorry banget kalau suara-suaranya agak bising karena kita ada di sekolah. Terus sekolah ini lagi ada kegiatan yang seru banget. Jadi buat teman-teman yang mau masuk SMK bisa masuk SMK sini. Ya, seru kan sekolah di sini? Seru banget. Parah kan? Parah. Ibu guru-gurunya keren. Seru banget. Ada teman gue gurunya keren. Pokoknya lu harus masuk. Gitu aja. Thank you Nabila untuk Ya. hari ini udah mau cerita banyak. Udah mau menjadi episode pertama. BTW lu episode pertama kita tahu. Oh iya. Ih, Gitu. coba. Keren kan? Jadi Keren. kita punya namanya Ruang Tebar Pesona. Jadi emang teman-teman yang punya pesona-pesona yang butuh ruang, kita akan maju untuk membantu teman-teman. Curhat juga bisa di sini. Curhat bisa, cuma kita jangan cinta. Kalau itu kuya-kuya aja. Jangan di kita. Thank you, Nabila sekali lagi. Sukses selalu Amin. dalam karirnya supaya gambar-gambarnya bisa tadi kan pameran di galeri Indonesia, terus banyak yang mau gambar juga melalui tangan Nabila. Makasih sukses selalu. Terima kasih Nabila. Makasih. Bye bye. Who want to part the sun? Who want to part the sun? Who want to part the sun? Mari berkarya bersama.